Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Nah, bagus. Kalau sudah, berarti sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang volume dan debit. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang debit dan volume. Materi ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan air. Volume adalah banyaknya isi yang dapat ditampung oleh suatu wadah. Misalnya, sebuah bak mandi dapat menampung 100 liter air. Semakin banyak air yang ditampung, semakin besar volumenya. Debit adalah banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu. Debit menunjukkan seberapa cepat air mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, sebuah keran mengisi ember sebanyak 20 liter dalam waktu 5 menit. Maka debitnya adalah 20 dibagi 5, yaitu 4 liter per menit. Jadi, volume adalah banyaknya isi suatu wadah, sedangkan debit adalah banyaknya air yang mengalir setiap satuan waktu. Semakin besar debit, semakin cepat volume air bertambah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, apa itu volume? Volume adalah banyaknya ruang yang ditempati oleh suatu benda. Satuan volume itu ada liter dan mililiter. 1 liter itu adalah 1000 mililiter. Contohnya itu ada gelas, botol, ember, dan akuarium. Semuanya memiliki volume. Selanjutnya adalah apa itu debit? Debit adalah volume air yang mengalir dalam waktu tertentu. Hubungan V, D, dan T. 3 rumus penting yang perlu kamu pahami, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Selanjutnya ada volume sama dengan debit dikali waktu. Selanjutnya ada waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mengisi bak mandi. Nah, jadi volume itu adalah air dan debitnya itu adalah bak mandinya. Selanjutnya ada kolam renang, begitu juga kolam renang, dan selanjutnya ada tangki air. Berikut adalah contoh soal yang pertama, yaitu soalnya sebuah bak mandi bervolume 120 liter diisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran? Nah, jadi kita tuh cara mencarinya itu, kan volumenya itu 120, berarti 120 liter dibagi 10 menit. Yang ditanya itu kan debit, berarti kita pakai rumus yang pertama, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi 120 dibagi 10 sama dengan 12 liter per menit. Selanjutnya untuk soal yang kedua, tangki air 240 liter diisi dengan debit 8 liter per menit. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, soalnya ada tangki air 240 liter diisi dengan debit 8 liter per menit. Berapa lama waktu pengisian? Nah, yang ditanya itu sekarang waktu pengisiannya, berarti kita pakai rumus yang T sama dengan volume dibagi sama debit. Nah, jadi cara carinya itu volume sama dengan 240 liter, debitnya itu tadi kan 8 liter per menit. Nah, jadi berarti 240 liter dibagi 8. 240 dibagi 8 sama dengan 30 menit. Nah, jadi hasilnya itu berapa lama waktu pengisian? Yaitu 30 menit. Nah, jadi di sini punya kuis. Ayo kita main sama-sama ya, anak-anak. Nah, jadi soalnya itu ada volume adalah isi atau ruang yang terdapat suatu benda.
Kemudian rumus mencari debit adalah D sama dengan V bagi T. Selanjutnya contoh debit dalam kehidupan sehari-hari ada menimbang beras, mengukur badan, air mengalir keran, dan memotong kue. Yang benar adalah air mengalir dari keran. Satuan volume yang sering dipakai adalah liter. Yang terakhir ada sebuah akuarium diisi air sebanyak 40 liter. Setelah 10 liter diambil, sisa volumenya adalah berarti tinggal 30 liter. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak tadi dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.